pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Sebelum kita mulai pelajarannya, kita minta tolong untuk salah satu pimpin berdoa. Siap, bro. Kita mulai. Oke, terus selanjutnya saya cek absen dulu. Ini berangkat semua ya. Itu ya belum ya contohnya. Oke, terus ini sudah saya absen. Terus selanjutnya itu ya HP-nya di silent, terus dikumpulkan ya, kumpulkan di sebelah sana, sebelah Sarip itu boleh, atau yang laki-laki sebelah Indra. Terus hari ini ya kita akan kembali lagi ke mata pelajaran pilihan yaitu KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten digital. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang pengertian kecerdasan artifisial. Masih ingat ya? Apa itu kecerdasan artifisial? Masih ingat? Ingat ya? Yaitu mesin yang meniru kecerdasan manusia. Mesin di sini bisa berupa komputer. Lanjut ke materinya, yaitu tentang rekayasa prompt. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial generatif dan bagaimana prompt digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Kemudian peserta didik mampu menerapkan berpikir kreatif dan membangun proyek kreatif menggunakan perangkat kecerdasan artifisial. Kemudian peserta didik dapat menghasilkan proyek konten kreatif berbasis kecerdasan artifisial yang siap digunakan dalam situasi profesional nyata seperti pemasaran digital, produk media, atau pengembangan produk. Jadi tujuan materi kita hari ini ada tiga ini. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa lanjut. Yaitu di pengertian kecerdasan artifisial generatif. KA generatif atau kecerdasan artifisial generatif adalah cabang dari kecerdasan artifisial yang berfokus pada pembuatan konten baru, baik berupa teks, gambar, musik, maupun video, dengan menggunakan model pembelajaran mendalam atau disebut dengan deep learning. Kemudian cara kerja dari KA generatif ini adalah dengan belajar dari pola data yang sangat besar atau biasanya disebut dengan big data dan menghasilkan keluaran yang mirip dengan data asli. Oke, lanjut contohnya. Nah, contohnya di sini ada ChatGPT, kemudian ada Gemini, kemudian ada Dari. Sampai sini sudah dipahami? Terus lanjut. Kemudian memahami prompt.
itu prom? Prom ini bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Indonesia kan berarti instruksi atau perintah. Untuk pengertiannya ini, prom adalah perintah atau instruksi yang kita berikan kepada KA untuk menghasilkan keluaran yang kita inginkan. Kemudian fungsi prom. Yang pertama, mengatur konteks, yaitu memberikan latar belakang, gaya, dan tujuan konten. Terus yang kedua, yaitu fungsi prom memberikan instruksi spesifik, yaitu memastikan kecerdasan artifisial fokus pada hal yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, yaitu menentukan format, mengatur struktur keluaran, misalnya poin-poin, esai, atau tabel, atau pilihan ganda. Jadi ketika kamu mengetikkan prom, itu kamu juga bisa, misal, buatkan formatnya dalam bentuk tabel, buatkan formatnya dalam bentuk poin-poin. Itu nanti AI akan menghasilkan sesuai dengan format yang kamu inginkan. Terus yang keempat, memfasilitasi kreativitas, yaitu mendorong ide-ide unik dengan menambahkan elemen kreatif. Terus selanjutnya, yaitu contoh penerapan prom. Nah, prom ini bisa digunakan seperti ini. Contoh untuk prom mengubah gambar. Contoh promnya seperti ini. Ubah foto ini menjadi sedang berdiri sedikit membelakangi kamera di depan Ka'bah, memakai tawaf atau gamis putih dan kacamata hitam yang terpasang di wajahnya, dan seterusnya. Terus hasilnya nanti seperti ini. Jadi dari foto seperti ini, terus dituliskan prompt seperti ini, maka dia akan menghasilkan sebuah foto seperti ini. Sampai sini bisa memahami ya tentang contoh promptnya? Bisa? Terus lanjut ke unsur-unsur prompt yang efektif. Nah ini unsur-unsurnya. Jadi bagaimana menyusun promptnya? Unsur-unsur dalam prompt itu apa isinya? Yang pertama, yaitu ada instruksi. Ya, seharusnya di dalam prompt itu ono instruksi. Instruksi maksud di sini apa? Inti dari prompt yang menjelaskan tugas yang harus dilakukan KA. Contohnya, tulis puisi tentang hujan. Jelaskan teori relativitas secara sederhana. Itu adalah instruksi. Terus, yang kedua adalah konteks atau background, yaitu informasi latar belakang untuk memandu KA memahami situasi atau audiensi. Contohnya, sebagai guru biologi, jelaskan fotosintesis kepada siswa SMP atau SMK. Itu adalah konteks atau background, latar belakangnya. Terus, yang ketiga, yaitu data atau input spesifik. Itu adalah informasi khusus yang perlu diproses KA seperti teks, angka, atau data mentah. Contohnya di sini ringkas artikel berikut. Nah, berikutnya itu bisa kamu isi dengan link artikelnya. Terus selanjutnya yaitu unsur-unsur penting dalam prompt. Yang pertama ada kejelasan atau clarity. Prompt harus disusun dengan bahasa yang lugas dan tidak ambigu. Contoh yang tidak jelasnya, buat cerita menarik. Nah, ini ambigu karena dia tidak tahu cerita menariknya temanya apa, tentang apa. Terus mau cerita menariknya formatnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Itu contoh prompt atau kejelasannya itu ambigu.
promnya ambigu. Terus contoh yang lebih jelas, buatlah cerita pendek berdurasi 500 kata dengan latar belakang dunia fantasi dan karakter utama yang memiliki kekuatan magis. Nah, ini lebih jelas, detail, ono latar belakangnya, karakternya, formatnya, pembatasnya 500 kata, ya. Terus ada karakter utamanya yang memiliki kekuatan magis. Terus yang kedua adalah spesifisitas atau specificity. Apa itu? Semakin spesifik prompt yang diberikan, maka semakin terarah pula output yang dihasilkan. Spesifisitas ini mencakup detail mengenai topik, format, gaya bahasa, dan aspek lain yang diinginkan. Terus yang ketiga adalah konteks, yaitu menyediakan konteks yang memadai sangat penting agar model memahami latar belakang dan tujuan dari apa yang pengguna inginkan. Konteks yang dimaksud bisa mencakup berbagai informasi tambahan seperti audiensi target, tujuan konten, atau latar belakang promnya, ya, konteksnya. Terus lanjut, yaitu di strategi penyusunan prompt. Nah, strateginya ada dua, yaitu yang pertama ada zero shot prompting, terus yang kedua ada few shot prompting. Zero shot prompting itu memberikan instruksi tanpa contoh, cocok untuk tugas sederhana dan cepat. Jadi biasanya ini cuma tanya atau suruh buatkan saya puisi dengan tema pendidikan, ya, dengan latar belakang misal siswa sedang praktikum di lab komputer, terus formatnya bagaimana, gaya bahasanya misal dengan gaya bahasa kekinian untuk anak remaja, seperti itu contohnya. Terus ada view shot prompting, yaitu memberikan beberapa contoh 2-5 dalam prompt untuk menunjukkan format atau gaya yang kita inginkan. Lebih akurat tugas untuk kompleks, atau yang butuh format spesifik. Nah, ini biasanya disertai contoh. Contohnya biasanya buatkan saya puisi seperti contoh seperti ini. Contohnya buat terang 1, 2, 3. Tolong buatkan seperti itu. Nanti pasti akan di-generate sesuai contohnya. Paham nggak ini? Oke, lanjut terus ke etika KA generatif. Jadi menggunakan AI itu perlu yang namanya etika. Nah, ini poin-poin penting etika dalam penggunaan KA generatif. Pertama, kalian bertanggung jawab penuh atas informasi yang dihasilkan oleh KA. Selalu periksa fakta yang diberikan dan pastikan kontennya akurat dan tidak menyesatkan. Jadi setiap jawaban KA atau AI itu enggak semuanya akurat, ya. Itu harus kamu cek, buat validasi, buat verifikasi, buat validasi, buat cek faktanya bagaimana. Ojo angger, buat langsung buat percaya. Terus yang kedua, model KA dapat mewarisi bias dari data yang digunakannya untuk belajar, seperti bias gender atau ras, evaluasi keluaran dan perbaikan konten yang menunjukkan keberpihakan. Selanjutnya adalah hormati hak cipta. Pastikan konten yang dihasilkan tidak melanggar hak cipta. Nah, ini juga penting. Konten-konten yang gawe dari AI itu pastikan tidak melanggar hak cipta. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke tugasnya. Nah, untuk tugasnya ini, buatlah konten kreatif, misalnya gambar, video dengan tema bebas dan dengan bantuan
KA generatif. Kemudian kontennya itu kamu upload nang media sosial. Ya. Terus kalau sudah buat laporan, ya, dengan format dokumen seperti berikut: nama lengkap, nama KA generatif, prompt, terus hasilnya. Laporan dikumpulkan di Google Classroom. Dan oke. Ada yang menanyakan ya tugasnya? Dan nanti kalau kesulitan tak bantu. Kalau nilai lebih lagi kalau kalian membuat video. Nah, membuat video tak kayak nilai 100. Kalau kamu generate-nya buatnya video tak kasih nilai 100. Nah, gambar izin kurang lah. Gambar itu terlalu umum, terlalu biasa. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham silakan dikerjakan. HP-nya boleh diambil. Contohnya itu ada. Ya, ini contohnya, contoh promnya. Ini untuk Gemini ya. Untuk video itu nanti kamu bisa cari sendiri ya di Google. Seperti itu ya, bisa pakai itu. Terus nanti kamu kumpulkan di Google Classroom. Tugasnya ini baru tak buat ya. Gampang. Tapi dirapikan ya, laporannya dirapikan laporan. Nah, Google dokumen di HP itu bisa melihat ukuran kertasnya atau enggak? Nah, bisa kan? Kalau ada pengaturan ya? Coba aja, coba. Sendiri Google dokumen coba, tak lihat. Iya, maksudnya Google dokumen ya, coba Google dokumen. Ada pengaturannya. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah mengumpulkan semuanya. Selanjutnya kita lanjut evaluasi untuk tugasnya yang sudah dikumpulkan. Ini mulai dari dulu. Ya, hasilnya hasilnya dari untuk KA generatifnya tadi katanya begini. Hasilnya seperti ini, walaupun ini tadi tidak begitu mirip ya. Ini belum fotomu tadi, bukan kamera fotomu kan? Nah, tapi hasilnya tidak begitu mirip. Oke lah, bagus. Kita kasih nilai 80. Oke, terus lanjut punya Eva ya. Ini ya, untuk promnya seperti ini.
tapi ya buat makai ini gak dia sih. Oke, ini yang bagus. Ini untuk promnya ya, bisa kamu tiru ya. Promnya ini panjang, detail ya, detail sekali. Oke, kita kasih nilai 85. Terus punyanya hanya ini formnya dipukul gitu. Oke, nah udah bagus ya, hasilnya udah bagus-bagus semua. Gambar-gambarnya juga dihasilkan sudah bagus. Nah yang terpenting ya, yang saya tekankan ke depannya, misal nanti kalian menghasilkan kreasi atau karya dengan AI, itu pastikan kalian mencantumkan bahwasannya itu dibantu oleh AI. Dan juga seperti tadi, hati-hati terhadap hak cipta. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri untuk mata pelajaran KKA atau Kognisi Kecerdasan Artifisial hari ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kalian ya, terutama nanti setelah kalian lulus. Saya harap penggunaan AI bisa digunakan dalam membantu kalian untuk bekerja. Ya udah, gitu aja. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.